Namanya oh ya. Nama saya Iti Alena Namunome, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Agama Kristen. Saya sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester dan untuk mata kuliah landasan pendidikan. Tugas ini memerlukan wawancara untuk menggali informasi tentang penerapan landasan pendidikan di lembaga pendidikan ini. Saya nama lengkap saya kembali nama satu alumni dari jurusan Sakti. Tadi saya tahu waktu ini dibentukkan di awal lalu kita memberikan manis itu kan memang tahu manis itu apa mencari seorang guru itu kan pembelajaran kita bukan pada hewan atau kepada suku lumut, tapi kita berhadapan dengan manusia. Dari manusia yang dia tidak tahu apa-apa, kita harus tuntun dia, bimbing dia, arahkan dia menjadi manusia yang nantinya tahu apa-apa. Bagaimana dengan landasan studi? Apakah ada pembaruan besar dalam atau pendekatan pendidikan sejak lembaga ini? Kita mulai berubah dengan kurikulum mereka. Waktu lalu teman-teman datang ke kelas, mereka masih pakai kurikulum K13. Jadi saya bilang itu undang-undang tapi puji Tuhannya mereka belajar dan justru mereka lebih hebat sekarang sebenarnya tidak lupa saja semua ada. Pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan PPL-nya sampai 3 bulan dan luar biasa karena kami juga baru masuk kurikulum mereka jadi kami juga masih belajar. Tapi harus saling belajar. Mereka belajar dari kelebihan kami juga belajar dari mereka. Dan akhirnya mereka bisa berdiri di depan anak-anak justru mungkin lebih hebat dari kami. Tapi tentang etika itu saya berbincang dan anak itu dia berhasil boleh berhasil yang baik, tetapi pendidikan kita adalah dasar ini kita bentuk mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang beretika dan waktu-waktu yang akan datang. Apakah peran lembaga ini mendukung kehidupan masyarakat? Karena kita satu lembaga dan lembaga ini kan berinteraksi dengan anak-anak dan orang tua. Itu yang disebut sosiolog atau sosiolog. Jadi karena berdasarkan sosiologi, maka kita harus ada kerjasama yang baik antara guru dan siswa, guru dan orang tua dan siswa, dan orang tua dan guru. Maka semua akan berjalan baik.
ayat-ayat Alkitab, menghafal contoh seperti keturunan ini, aturan zamannya ini. Kebetulan bapak saya yang guru agama, jadi kita harus menghafal itu sebelum bulan sampai harus lancar. Kalau tidak pasti kena hafal 7 perkataan Tuhan Yesus dan seterusnya. Tapi zaman merdeka, kurikulum merdeka ini, dia tidak lagi tekankan pada teologis itu. Tetapi kita sebagai guru tentunya hal-hal dasar teologis itu kita harus hafal. Nah, kalau anak SD, teologisnya itu tidak perlu diingat lagi Alkitab ayat berapa, pasal berapa. Tetap kita menyampaikan, tetapi kenekanan kita adalah etik. Bagaimana mereka berteman dengan teman mereka yang beragama lain, suku lain, dan seterusnya. Itu harus betul-betul dipahami supaya mereka menyadari bahwa ternyata kita ada di tempat ini bukan saya sendiri. Oh, ada suku Jawa, ada suku Rote, dan seterusnya. Kalau mungkin nona dong dulu bilang waktu di Soe mungkin ketemu dengan kebanyakan orang-orang ini, tapi ketika turun datang beda. Ada orang Rote, ada orang Sumba, ada orang Halo, dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu landasan teologis yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi bukan berarti kita membuang landasan teologis itu, tetapi sekedar mereka tahu pada anak-anak SD. Mereka ingin tahu besok kita tanya mereka. Tapi yang paling utama bagaimana mereka berteman di sekolah ini tanpa ada sekat. Mereka harus tahu bahwa oh ini dari Rote, kita bertemu dengan Timor, kita bertemu dengan orang satu, orang Hal, orang Sumba, dan seterusnya. Kebetulan di tempat ini yang kami awal tahun 2012 saya masuk ke sini, kebanyakan orang Jawa. Tapi ya kita hidup bergandengan tangan sampai dengan hari ini. Kita sebagai guru agama, tapi saya bersyukur bahwa saya dari Kupang ke Momere kembali ke Kupang, tapi anak-anak saya yang muslim mereka tetap ingat saya. Ketika ketemu di mall, oh ibu Anda, dulu kita, ibu mengajar kami di SD Negeri Contoh Momere. Kamu nama siapa? Oh saya nama Faisal, saya sekarang ada tes tentang. Itu jadi kebanggaan buat saya. Ternyata anak-anak didik saya tidak menghargai saya seperti anak-anak yang ada di Islam. Mereka lebih mengingat saya daripada anak-anak didik saya. Tapi bukan berarti mereka tidak ingat saya. Mereka tetap. Tapi kebanggaan saya bahwa saya mengajar agama walaupun di Momere itu anaknya hanya mungkin satu kelas 3 orang, 5 orang. Tapi anak-anak Islam tetap ingat saya. Ingat saya punya anak-anak. Nah itulah landasan pendidikan yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Kita mengajar agama, tetapi kita jangan menyepelekan agama lain. Bangsa ini rusak karena apa? Karena masing-masing mempertahankan kebenaran. Wah, karena saya punya kebenaran. Kita semua punya perbedaan, tapi perbedaan itu harus bersatu. Ini kita guru agama ini adalah umat sejarah untuk negara ini. Bahwa kalau kita salah menanam pendidikan dasar, maka semua akan salah. Karena itu, etika itu harus betul-betul dipelajari. Supaya mereka berteman, mereka saling mengingat, mereka sudah tua juga. Oh, ini saya punya teman nama Abdullah, saya punya teman nama Mira. Ya, ada itu, tapi kamu di dalam satu bangsa, satu tanah air. Bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Itu rekan saya terakhir. Terima kasih. Ya. Refleksi saya mengenai proses wawancara ini. Dalam wawancara ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai Ibu Afliana Magdalena Kase selaku guru agama di SD Negeri Angkasa Kota Kupang terkait penerapan landasan pendidikan. Proses wawancara memberikan saya pemahaman mengenai bagaimana teoritis yang dipelajari di kelas dan diaplikasikan di dunia nyata. Sebagai mahasiswa,
Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya memahami landasan pendidikan secara holistik. Saya menyadari bahwa teori pendidikan bukan hanya konsep abstrak, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dalam wawancara, saya terkesan dengan bagaimana narasumber menjelaskan penerapan nilai-nilai pendidikan di lingkungan sekolah. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah pentingnya penerapan landasan teologis dalam lingkungan sekolah, yaitu etika. Bagaimana peserta didik berteman dengan teman yang berbeda suku, bahasa, dan budaya. Jadi kesimpulannya, wawancara ini memberikan saya wawasan baru tentang bagaimana landasan pendidikan di lapangan. Saya merasa lebih termotivasi untuk mempelajari lebih dalam tentang pendidikan dan bagaimana saya sebagai calon pendidik dapat berkontribusi pada perkembangan pendidikan ke depannya.